Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, segala urusan dimudahkan Allah, segala hajat dikabul Allah. Semoga selalu dikuatkan iman Islam, dibarokai rezeki, dibarokai umur, barokah keluarga, dan nanti kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, menurut hitungan kami hari ini adalah hari Rabu tanggal 1 Rajab. Hari Rabu tanggal 1 Rajab. Sebenarnya Rajabnya mulai masuk kemarin tadi malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan sangat menganjurkan kita untuk membaca doa targhib Ramadan. Doa targhib itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama dirakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dibarokahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah panjangkan umur, dan juga Allah sampaikan kita nanti bertemu bulan suci Ramadan. Kalau 1 Rajab berarti Ramadannya tinggal 60 hari atau 2 bulan. Jadi dihitung mundur ya Bapak Ibu. Sekarang 60, besok 59, 58. Kalau perlu angkanya ditulis depan rumah biar tahu. Targhib itu artinya senang. Jadi membangun senang sejak sekarang, supaya apa? Nanti pas masuk Ramadan hatinya benar-benar senang. Kalau hatinya senang biasanya ibadahnya enteng, ibadahnya itu mudah dibangunnya mulai sekarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sangat dianjurkan untuk dibaca setiap ba'da shalah. Dibaca Bapak Ibu. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Itu namanya Rasulullah telah memberi sinyal-sinyal akan datangnya bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum masuk Ramadan, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri lahir maupun batin. Ibu-ibu siap engko kira-kira buka ya apa, sahur ya apa. Itu persiapan khusus padokan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam dari Jogja, hujan luar biasa ya. Jalanan sana, dari sana maghrib sampai sini hampir jam 11 diguyur hujan terus. Tapi tidak terus, gerimis ini manten anyar nih.
Hari ini kita akan berbicara anjuran berdoa dan beristighfar pada separuh yang kedua dari setiap malam. Jadi sangat dianjurkan berzikir dan berdoa separuh yang kedua. Kalau separuh yang kedua itu berarti malam, kalau kita hitung dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3, 4, 12 jam misalkan Bapak Ibu, maka ketemulah separuh malam terakhir jam berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya jam 1. Jadi memang Allah menyiapkan waktu khusus untuk berzikir, berdoa, istighfar. Itu separuh malam yang kedua. Dan itu memang lumrahnya begitu Bapak Ibu. Ada waktu khusus yang benar-benar kalau kita berzikir, berdoa, istighfar pasti tembus. Dan waktu khusus itu adalah separuh malam yang kedua setelah jam 1 itu. Artinya kalau sekarang kita berdoa pada setiap saat saja itu qabul. Tapi kalau jam-jam itu lebih qabul lagi, yang disebut dengan waktu mustajab. Jadi ada waktu yang mustajab itu selepas tengah malam Bapak Ibu, muntasaful lail, lebih-lebih nanti sepertiga malam. Sepertiga malam. Ini 2/3 malam. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu an sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, yanzilu turun. Siapa Rabbuna? Tuhan kami. Kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunya, turun ke langit dunia. Khina yabqa, ketika tersisa sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Jadi nggak tanggung-tanggung, Allah Ta'ala langsung datang. Allah datang. Fayaqul, kemudian Allah berfirman. Ini berfirman kepada orang yang terjaga di sepertiga malam terakhir. Man yada'uni fa astajiba lahu. Man, siapa orang yada'u yang berdoa nih kepadaku, kata Allah, fastajiba lahu, maka aku pasti akan ijabah doanya. Siapa yang berdoa di situ, saya kabul doanya. Wa man yas'alani fa'atihi, siapa yang minta kepadaku, fa'atihi, pasti aku akan memberinya. Wa man yastaghfirni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi Allah turun Bapak Ibu ke langit dunia, dan Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, saya ijabah doanya. Siapa yang minta kepadaku, saya kabulkan permintaan. Siapa yang minta ampun kepadaku, saya ampuni dosanya. Masya Allah. Ini janji Allah Pak, sudah tidak dipungkiri lagi, tidak diragukan lagi. Dan kita sebagai mukmin wajib yakin dengan ini. Jadi sebenarnya hidup itu apa susahnya? Ada masalah, bangun aja Pak, seperti malam terakhir. Ini masih belum disebutkan masalah sholat. Ini masih konteksnya umum. Siapapun yang terjaga di malam itu, kalau dia berdoa kepada Allah, diijabah. Kalau dia minta sesuatu kepada Allah, dikasih. Kalau dia minta ampun kepada Allah, pasti diampuni. Bapak-bapak mau jaluk nama sampai. Nah, jaluk apa? Wingi kon aku gak ngono, gak njaluk iku wingi.
Oke, ibu-ibu tadi nama Bu. Nah, siapapun jaminannya, apapun permintaannya kata Rasulullah hadis yang lain, kecuali bukan permintaan yang jelek dan memutus silaturahim. Artinya tidak mendoakan orang lain buruk. Apa saja Bapak. Ini luar biasa ini hadis ini. Menjadikan kita percaya diri dalam hidup. Atase utang. Jangan bangun malam, ya Allah, utang. Yang jadi masalah setelah itu lunas, utang mana? Itu persoalan ini. Masalah anak, masalah keluarga, masalah kerjaan, selesai. Kemudian janji Allah. Saya paling senang Bapak Ibu dengan hadis-hadis seperti ini, paling senang. Awal itu rasanya enteng, sanggone enteng. Kalau dulu Pak, kenapa Pak seperti malam terakhir itu kok cepat ijabah doa itu? Karena yang minta itu sedikit, yang dikasih sama Allah itu banyak. Nah, sama njaluk mari bedo, njaluk wakeh, itu edang. Ya Allah, ya Rabbi. Bangun seperti malam terakhir Bapak Ibu. Dulu mbah-mbah dulu, yai dulu, wis talana saapes-apes sih. Salat 2 rakaat mari ndonga nang Allah, njaluk sepuro nang Allah, njaluk nang Allah mesti dikei. Ya Allah. Niki hadis yang pertama, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan ada satu riwayat yang khusus dibawa oleh Imam Muslim. Apa hadisnya? Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Masyaallah. Kapan itu? Yamdi sulusul lail al-awwal. Khina yamdi sulusail lail al-awwal, ketika lewat sepertiga malam yang pertama. Jadi dibagi 3, berarti sepertiga malam yang pertama itu Bapak Ibu apa? Berarti tengah malam. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja, aku yang memiliki segala-galanya. Ping pindho Pak, Anal Malik, aku rojo. Man dalladzi yad'uni, siapa orang yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, pasti aku akan ijabah doanya. Wa man dalladzi yas'aluni, siapa orang yang minta kepadaku, fa a'tihi, aku pasti akan memberikan kepadanya. Wa man dalladzi yastaghfiruni fa aghfirahu, dan siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Kula niki nerapaken iki Pak, njaluk umroh kula niki. Terus terakhir njaluk umroh. Karena wis dibuka niki umroh iki. Jadi permintaan itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, sampeyan wae pandemi iki njaluk umroh. Engko kasih tok umroh jare nyalano Gusti Allah. Endi jarene njaluk dikeki. Lah pandemi njaluk umroh. Nah niki yang buka-buka niki njaluk. Kula niki Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu kula niki tunggu top Bapak Ibu. Wis mesti dikabul oleh Allah. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkan kami ziarah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah bi ghairi kaddin, dengan tanpa kesusahan, wala masyaqqatin, dengan tanpa kesulitan, ma'assalama wal barakah, disertai keselamatan dan keberkahan. Nah, enak sih Pak. Ya Allah, sampean takdir kula umroh gadhe angel, gadhe susah. Dibayari wong. Kocok diomong bayari wong niku, nggih. Bila masyaqatin ya termasuk dibayari wong, terus ma'assalama, selamat wal barakah, ora sing nyangoni pisan. Nah, Pak Maren, kula waca sepertiga malam terakhir, tembus. Sampeyan nek gak tembus sampeyan lapor kula nggih.
Tapi nggih sampun sedinten Bapak Ibu. Sampun ndonga sedina njaluk kabul. Ya bendina minimal 40 hari dari sekarang. Wis ta lah. Sampun njaluk iki Recep niki ya sampai Sakban. Syukur-syukur umroh iso umroh Ramadan. Waduh, tepak umroh Ramadan itu terus Kanjeng Nabi koyo haji bareng ambek aku. Masya Allah. Haji bareng Rasulullah diongkosi wong. Budal disangoni mulai oleh-oleh ditukokno. Hanya ini wajah gratisan. Dari manapun pintu rezeki kita untuk umroh itu sudah rezeki kita Bapak Ibu. Betul nanti masalah. Kalau ini kalau ditelepon kali konco, kalau pun temu Mekah, masya Allah, ya apa kabarnya? Nggih pancet mawon, maksudnya pancet. Nggih enten Ka'bah ojo sampai kan Ka'bah ono ae niku cerita saja. Suwen Bapak Ibu. Ini semua sudah dibuka, cuma masih karantina. Diminta kepada Allah, jangan ragu-ragu Pak. Allah itu tidak senang dengan orang-orang yang mamang-mamang itu. Yakin. Kula niki enten masalah dodolan omah kok mboten payu-payu ya. Napa saged ndaluk seperti oleh ya Allah. Griya dereng pajeng. Jadi malaikat kelarangan. Sedaya Bapak Ibu. Tapi ini urusan donya pun banter-banter. Mungkin banternya kerungu tangga gak enak. Walah tiba wingi iku. Dek iku dodolan omah gak payu-payu. Anal Malik aku raja. Anal Malik aku raja. Siapa yang berdoa kepadaku, saya ijabah. Wa man dzalladzi yas'aluni fa'ati. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Wa man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Bapak Ibu, napa mesti tiga niki nggih? Donga diijabah. Njaluk dikei. Istighfar di 10. Sama sebenarnya bedane ndonga kali njaluk niku. Nah, bedane njaluk kali ndonga niku. Karena enten tiga niku mesti dua hadis niki tiga. Sapa sing ndonga tak ijabah, sapa sing njaluk tak kei. Halo? Saya biasanya niku njaluk napa ndonga? Biasanya niku doa. Nah, doa kali njaluk niku bedane napa? Nun? Masya Allah. Dereng semerap. Nggih padha kali kula dereng semerap. Nah, kene kula ngaji kula golek ya apa sih bedane njaluk ambek ndonga. Bapak Ibu. Nek ndonga niku jangka panjang. Nek njaluk jangka pendek. Niku bedane, nggih. Makane urusan-urusan akhirat niku biasanya ndonga. Nek urusan donya biasane njaluk. Enten kali lho niki. Siapa yang berdoa kepadaku, saya ijabah. Siapa yang minta kepadaku, saya kasih. Minta itu jangka pendek. Kalau wingi anak kula karena wis tatap muka kuliahe njaluk sepeda motor, Pak. Niki kita masuk ndonga apa njaluk? Njaluk. Sepeda motor. Ya Allah, jenengan paringi sepeda motor niku njaluk mboten ndonga niku. Njaluk seperti malam terakhir. Cina api iki sik kebutuhannya akeh sih tak jalukno sih ya nang Allah ya seperti malam terakhir. Kowe njaluk bisa, tadi pas. Abine njaluk kon yo njaluk. Nggih ngomong sepeda motor ngoten. Iya. Napa enggak ada deal ta? Oh, dilere akeh Allah. Padha njaluke. Akhirnya enten kanca di Kalimantan Beri, Mbak, aku carikan kos-kosan sama kamu kok. Oh ya, sekalian kos-kosan. Akhirnya kepanggil Kalimantan Ceragan Batubara. Nah, terus nanti ke kampus naik apa? Ya naik sepeda motor. Oh, berarti aku juga harus beli sepeda motor. Iya, dari anak gue. Lah kamu, ya itu masalahnya.
Abiku masih minta ke Allah, belum dikasih. Oh gini aja, nanti tak bilangkan papaku supaya sepeda motornya belinya 2, aku sama kamu. Oh ya ikut sama Allah itu. Jaluk dikei. Terus sudah bisa dibelikan sama temannya. Nah kalau dibelikan minta yang mahal, sudah dibelikan tidak boleh milih. Mesti kei jalur sing larang. Jadi Allah memberikan tempat, Allah memberikan waktu dan kondisi kapan kita minta ke Allah pasti dikasih. Aku dalu ade subuh lah ndonga ya Allah muga-muga ngene ku ono sarapane nang masjid. Ndonga. Mending ngaji mari ngaji ana sing kaya jajan nang sego. Allah kula njaluk temenan teng luwe. Gak poso. Akhirnya anak saya terikotaan gitu. Muga-muga ae gak lali. Dadi nek urusan donya njaluk, urusan akhirat ndonga. Urusan agama istiqomah doa, urusan dunia njaluk. Dan kapan itu berlaku Bapak Ibu? Tadi dikatakan mulai pertengahan malam. Yang kedua kata Rasulullah, fala yazalu kadzalika, dan itu berlangsung terus hatta yudi al-fajr, sampai hilangnya fajar. Hilangnya fajar itu ditandai apa? Adzan subuh. Entek hatta matla'il fajar. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang jam 12 sampai subuh itu diantaranya adalah waktu yang mustajabah. Niku rumiyin niku lak enten kula enggak ada paman kali niki adike bapak kula. Sing situke niku senengane melek jam 12 sampai subuh. Mungkin dilu ngaji matur subuh turu. Mantan subuh turu niku ditegur, "Kok niku mari subuh turu kok." Gak keduman kon, gak keduman rezeki kon. Jare sing turu ae mari subuh wis tak jaluk mambengi kon sing gak keduman. Tak jaluk kabeh entek. Sing karen-karene tok. Terus bolehkah kita itu tidur setelah subuh? Memang tidak boleh Bapak Ibu. Boleh kalau sudah syuruk, karena itu memang sangat berpengaruh terhadap otak. Makanya anak-anak yang menghafal, yang sekolah, yang mondok itu dilarang, haram tidur ba'da subuh sampai matahari terbit syuruk, dan tidak boleh tidur setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Itu pasti berpengaruh terhadap otak. Yang ini kitab Ta'lim juga disebutkan bahwa orang belajar, orang ngaji, orang menghafal itu tidak boleh tidur ba'da subuh sampai syuruk atau ba'dal asar sampai maghrib. Mari maghrib monggo, mari syuruk monggo. Jadi diempet mawon tahajud, mari ngono ngaji, nanten-nanten syuruk. Ya teng pondok niku malah setelah syuruk itu wajib turu. Mungkin sekolahnya biasa rada akhir jam-jam 10, jadi mari jam 6 niku turu sampai jam 10. Biasanya ngoten kebiasaan pondok-pondok niku. Tapi kalau tidak tidurnya jam 10 malah bagus. Ambil sunnah namanya qailulah. Makanya besok Ramadan itu diatur Bapak Ibu. Kalau nek saged turune jam 10. Sing gak kerja maksudnya iki. Nah nek sing kerja masuk turun nang kantor. Paling ngecok bengi malekan mari subuh ngaji di peta-petano kan kate beduk ngoten jam-jam setengah 11 ilang. Waduh tangi enak rasane. Tapi kalau habis subuh tidur, padahal proses pencernaan itu 4 jam dari ketika kita sahur. Itu tangi sak munak-munak ngene. Niku jarine dokter.
Jadi manfaatkan waktu mustajabah. Baik, sekarang kita akan membaca hadis dari Amr bin Absah di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabb minal abdi." Waktu atau jarak, waktu yang paling dekat ma yakunu rabb antara Allah minal abdi dan seorang hamba fi jawfil lailil akhir, di tengah malam yang terakhir. Jadi maksudnya waktu yang paling dekat itu menjawalo ketika ibadah. Njaluk niku dikai. Niki enten uang niku napa nek kepengin perlu kali kula niku jam 1 jam kali rumiyin. Kula nek sawan teng Mbah Jalil niku diterani mesti jam kali. Mbah Jalil niku putrane Mbah Mustaqim Tulungagung. Nek sawan mriku niku mesti jam kali diterani. Khusus diterani. Kalau beberapa kali mereka niku mesti jam kali. Jadi ngabari ngoten terus ini ya jam 2. Ya mboten dayok. Kula kali rombongan niku jam kali. Makanya kalian ndonga ya Allah. Terus dawuhne napa Mbak kok nek mendayo kok diterima jam kali ngoten. Ya yo soalnya nek awak dhewe ngomong iku ana dongane iku langsung kabul kok. Apa maneh kok ditongani ngeten. Jarang ana yai namane jam kali niku jarang. Biasa yai yo isuk awan ngoten niku. Yai namane tamu jam kali mesti niku doyan melek niku. Nek mari bedhug ditemoni ya Pak doyan turu ya ini. Tapi ini tamu-tamu sing biasa-biasa, menteri, nopo gubernur, nopo presiden, MPN Gus Dur niku. Ya waktu ini biasa-biasa normal, tapi ini santri ditemoni jam kali. Nah kalau nyoba, kadang-kadang tiang niku telepon sama. Kok tenggere sampean nggih? Jam pinten ya? Sampean dugi jam kali. Jam kali aman, mboten jam kali bengi. Wah, kula dereng tangi ya wis karepmu. Maksudnya gak muncul temenan. Ngono bodoh. Dikai jam 2 gak teko. Nah, kula dereng tangi ya wis. Itu sebenarnya kan sama Bapak Ibu. Kalau kita sowan teng Allah itu Allah memberikan waktu sepertiga malam terakhir. Lah kita datangnya siang. Lah terus ya apa? Kulo niku balak-balik teng griya jenengan ya. Gak ketemu ae. Kulo tingali kendaraane mboten enten. Jam pinten mari bedhog, mari asak ya mesti ae ketok. Cuman teko jam 2. Wah, kulo dereng tani. Ya wis. Jadi yang memberikan waktu kita untuk sowan itu Allah sendiri. Kalau kita datang di waktu itu, ya ini sesuai dengan janji Allah. Njaluk napa diparingi. Lah ya ana wong butuh kok gak gelem soro ngoten. Aneh. Kadang-kadang njaluk wiritan. Niki mau sik kapan ya? Macane jam 1 bengi sampai subuh. Waduh, kula niki abot ya sak karepmu. Kula ngotenaken. Sama gara emosi ae. Njaluk donga gara emosi ae. Wis ya lakono, gelem lakono, gak ya gak apa-apa. Wong kamu yang butuh. Jadi maksud Allah Ta'ala itu begini Bapak Ibu, tunjukkan kita ini butuh kepada Allah. Anal fuqara ya Allah, anal fuqara wa antal ghani. Kami butuh ya Allah dan Engkau maha kaya. Allah menjawab, nek butuh teko nang rene. Jam 1, jam 2 ya. Tapi kalau dereng tanya, lho ya Allah. Malaikat tak guyu ndelok awak-awakan niku.
cari foto. Kok teko jam 2 ndak gelem. Lah karepmu kuwi apa? Kondisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba adalah di malam sepertiga malam terakhir. Fa in istata'tu an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fil tikas sa'a fakun, maka apabila engkau mampu berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Bapak Ibu, tadi ada orang yang berdoa diampuni. Berdoa dikabul, minta kemudian dikasih, istighfar diampuni. Jenengan tiga niki rencananya dilakoni kabeh napa dipilih? Sedaya nggih. Sedaya nggih. Jadi ada orang itu melihat karakternya. Ada yang milih satu saja, Bu. Njaluk tok. Wah, ketepaan iki. Ketepaan iki njaluk tok. Yo waluk sembarang kali. Supaya gak lali jalukan ini ditulis. Enten wong niku hobine nulis daftar permintaan kalau berdoa di sepertiga malam terakhir. Anak soleh, keluarga sakinah. Ternyata disisipkan. Mudah-mudahan ibu mertua saya tidak cerewet lagi. Ditulis yang berikutnya. Mudah-mudahan naik pangkat, tanah laku, toko laris, itu kertas itu sampai permintaan. Kadang-kadang naik umroh digawa bisa. Umroh itu digawa bisa. Nah, akhirnya kalau takon apa nih Pak? Ini daftar donga nih. Lah kapan diwacane? Kiranan. Pokoknya kalau tulis mawon. Kalau waca nggih kakehan ngene napa ning carane gampang mawon pun. Kertase sampean angkat ngeten nggih waktu tawaf nggih. Ya Allah, napa sing kula tulis teng kertas niki jenengan ijabah. Jadi diepet-epet ngeten iki Bapak. Pun, suwun nggih Pak nggih. Inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu, satu saat, la yuwafiquha rajulun muslim, tidaklah seorang laki-laki yang muslim di malam itu bertepatan dan dia berdoa, yas'alullaha ta'ala khairan, dia minta kepada Allah kebaikan. Jadi sesungguhnya di malam itu ada satu waktu yang kalau seseorang muslim itu berdoa kepada Allah min amrid dunya wal akhir. Apakah doanya itu urusan dunia, urusan akhirat? Illa a'tahu Allah ta'ala iyyah, pasti Allah akan mengijabah doanya. Wa tilka kullu wa dzalika kullu lailatin, dan itu berlaku setiap malam. Ada waktu yang sangat mustajab di malam hari. Apabila ada seseorang berdoa di malam itu, urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah pasti akan mengijabah. Dan malam itu tidak hanya satu malam Bapak Ibu, tapi berlaku setiap malam. Maka dalam logika waktu mustajabah itu ada 3. Ada waktu umum, ada waktu khusus, ada waktu khususul khusus. Waktu umum itu 24 jam. Waktu khusus malam hari. Dan waktu khususul khusus sepertiga malam terakhir. Jenengan dongo mari beduk, mari asar, sae. Tapi lebih baik lagi malam hari, karena memang malam itu tempatnya berdoa. Lebih lagi sepertiga malam terakhir. Sampeyan milih sing pundi? Nggih sedaya, terutama sepertiga malam terakhir dengan janji Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu mekaten keterangan niki mugi-mugi dadosaken motivasi nggih. Terutama nanti kalau sudah Ramadan, Masya Allah Bapak Ibu, Allah menebar barokah, menebar rahmat di malam-malam Ramadan, terutama di malam sepertiga terakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.